Soal ya ini tadi aku bilang ini soal pendapatku pribadi. Menurut kalian Pancasila itu ada apa enggak? Soal ya ini tadi aku bilang ini soal pendapatku pribadi. Menurut kalian Pancasila itu ada apa enggak? Iya, kita tahu wujudnya ada, logonya burung Garuda sama Dimana-mana. gambar-gambarnya Ya, di mana-mana kan, ada. tiap sekolah ada. Artinya kak? Maksudnya yang terkandung di Pancasila itu ada apa enggak di masyarakat ini? Kalau masalah ada sama anda itu adalah sedikit. Ada sedikit. Adalah sedikit, tapi sedikit. Kecil. Berarti kemungkinannya kecil ya. Nggak semua orang bisa menerapkan Pancasila. Kenapa kau bilang gitu? Contoh, lihat aja DPR. Kritik. Ya, Ya. ini pendapat kami pribadi. Nah. Tolong. Ya, kalau memang salah diberikan arahan kepada kami kalau itu salah. Ini nah ini serius ini. Sekarang serius ini. Oke. Jadi apa yang kami ucapkan di sini itu adalah apa yang kami rasakan di sini di Berau, Kalimantan Timur. Yang Saya kami kasih lihat tahu di alamat berita. lengkapnya. Ini yang kami lihat di berita, yang kami rasakan di masyarakat dan cara kami memandang dari sudut siswa SMA kelas 3. Lanjut. Contohnya DPR ya tadi ya. Ya. Lihat aja Jangan di-mute ya, Pak. Ya, kita lihat aja DPR ya. Ya. Pelan, Pak ya. Oh iya, iya, mohon. iya. Jangan di take down. Iya. Jangan di mute. Ini cuma pendapat pribadi. Iya, kami ya. kan mencoba mengkritik. Oke, lanjut. Ya. Contohnya DPR ya. Oke. Kita lihat aja dia. Kok dia sih? Jangan dia. Mereka bisa nggak menerapkan Pancasila? Padahal harusnya mereka yang lebih menerapkan. Iya. Nah, harusnya mereka yang lebih mengerti. Kalau masyarakatnya ini nggak ngerti sama Pancasila, kayak abal-abalan lah, kayak apa ya? Kayak Nggak semuanya paham. nggak semuanya paham lah ya intinya. Bisa menerapkan. Nggak semua. Kayak tahu intinya ya tahu, saya tahu ada Pancasila. Hafal. Nah, Hafal. hafal, tapi pas disuruh praktekkan Nggak bisa. kegiatan normal sehari-hari nggak bisa. Disuruh ngambil contoh dari kehidupan tentang apa menerapkan Pancasila itu nggak tahu. Contohnya DPR kayak bermusyawarah. Giliran rakyat ngomong, Wakil. Oh ya, wakil Rakyatnya. rakyat. suara rakyat ya, Iya. wakil rakyat. DPR kan Dewan Perwakilan Rakyat. Kenapa rakyatnya yang nggak ikut rapat? Kan diwakil. Oke. Namanya juga Dewan Perwakilan. Iya, Rakyat. paham maksudnya. Paham maksudnya. Maksudnya Dewan Perwakilan Rakyat kenapa nggak mewakilkan rakyat? Itu kan? Iya, gini juga. Kasian juga sih. Wakilnya cuma satu. Sedangkan rakyatnya yang ditompang banyak. Ngelawan anggota-anggota DPR yang nggak mau dengar suara rakyat. Otomatis kan itu kayak mereka itu cuma tahu Pancasila itu ada, tapi nggak menerapkan. Yang memperlakukan Iya, kepada rakyatnya. Kurang dialog dengan masyarakat. Iya kan? Sekarang Kodan. Kenapa? Menurut Pancasila itu ada apa enggak? Kalau dari segi Pandanganmu deh, pengetahuan. sudut pandangan. Iya, Menurutmu? dari pandanganku ya. Dari segi pengetahuan banyak ya. Kita dari kecil pun udah diajarin Pancasila itu gini. Contoh-contoh perilaku dalam kehidupan kita untuk menerapkan Pancasila itu gini contohnya gitu. Cuman kembali lagi sama kayak yang diomongin Bagus, pemerintahnya itu Bukan pemerintahnya, petingginya. yang di atas. Oknum. Iya, kita ngomong Oknum. oknum-oknumnya lah. Iya. Ya. Enggak semua. Jangan ngomong pemerintahnya. Ya, saya cinta orang-orang yang benar-benar membela rakyat. Iya. Contoh orang-orang yang di-mute waktu rapat. Aduh. Contoh. Itu membela rakyat. Iya. Lanjut, Dan.
Gimana, dari apa tadi pendidikan ya aku bilang tadi Iya. ya itu. Nyaringin. Yang kedua sih ini bukan salah bukan, kalau menurutku ya ini murni salah dari orang masyarakat kita sendiri maksudnya dari kita sendiri gitu nah. Kenapa? Soalnya ya mungkin sifat orang beda-beda, kepribadian orang berbeda-beda, pemikiran orang beda-beda. Oke. Tapi di negara kita ini, di negara yang kita tinggal ini, sistem kehidupan negara kita itu mesti bukannya memaksa. Ideologi kita itu ya Pancasila yang di dalamnya itu mencakup apa ya, asas-asas buat menyatukan semua perbedaan itu gitu loh. Jadi kalau ada yang bilang apa Pancasila itu Ada apa enggak gitu? bukannya ada apa enggaknya, Pancasila itu apa ya, enggak memasuk dalam pikiran ya, katakan ya memasuk dalam pikiran gitulah. Enggak sebetulnya betul, enggak sebetulnya salah. Soalnya juga masyarakat kita temennya sama keributan gitu loh. Paham. Ya kan? Paham maksudnya. Mau didamaikan atau bagaimanapun ya ada aja masih orang di luar sana yang seneng gitu ngeliatin permasalahan dalam negeri sendiri, permasalahan tentang apa sesama rakyat meskipun berbeda golongan, berbeda etnis, suku. Ya gimana ya, susah kalau ditanya Pancasila itu ada atau enggak, ada. Cuman yang pasti Pancasilanya itu sama orang-orang kita gak diterapkan. Iya, lebih nggak diterapkan. Iya, Oke, mungkin sudah ada beberapa apa ya, public figure yang ngajak kita tentang kehidupan yang lebih baik, katanya kehidupan yang lebih baik. Dia kalau dari pandanganku udah hampir mencontohkan perilaku yang hampir memenuhi Pancasila lah. Cuman yang namanya public figure kan ya, pemerintah aja ada Haters. Ada hatersnya, apalagi cuman public figure gitu loh. Iya. Aku paham maksudnya. Jadi yang dimaksud gimana ya? Ada yang masalahnya adalah pada masyarakat itu sendiri gitu. Kalau misalnya kita mau menyalahkan pemerintah, kita nggak bisa sepenuhnya menyalahkan pemerintah, betul? Kenapa? Karena pemerintah itu cerminan dari rakyatnya. Jadi semua itu bukan salah masyarakat, bukan semua salah pemerintah, tapi dari individu masing-masing. Karena mau bagaimanapun juga pemerintah itu adalah cerminan dari rakyatnya. Kalau misalnya kita masih begini-begini aja, maka yang terpilih itu tetap salah satu dari kita kan? Tetap salah satu dari kita. Yang mimpin kan juga apa namanya? Asal mereka kan juga dari kita. Gak beda jauh. Iya. Mungkin dari kita, mungkin dari teman kita, mungkin ya ada nih ketua gitu kan, katakannya ketua petinggi, yang sifatnya itu kalau dilihat-lihat gak beda jauh sama teman kita sendiri gitu loh. Iya. Petingginya terpilih gara-gara duit tadi. Balik lagi. Itu suara dari belakang layar. Benar ya. Mohon jangan diserang. Iya, mohon jangan diserang. Ini opini kami pribadi. Dia nggak bikin masuk kamera. Cuman dia pengen berpendapat juga. Itu opini dari diri kami pribadi. Karena yang tadi terlepas dari benar atau tidaknya hal itu, yang beredar di masyarakat adalah orang yang terpilih punya kaitan
sama orang yang sudah terpilih. Hmm. Punya misal Hokage pertama itu pencipta Hokage desa pertama. Konoha. Hokage kedua itu adik Hokage pertama. Hokage ketiga murid Hokage kedua. Hokage keempat murid dari murid Hokage ketiga. Hokage kelima cucu Hokage pertama. Hokage keenam murid dari Hokage keempat. Ya. Hokage ketujuh anak dan murid dari Hokage keempat dan keenam. Ha! Itu bapak-bapak Hokage Indonesia perlu didengarkan. Kekuatan orang dalam. Semuanya apa ya? Berkesinambungan. Iya. Kalau kita sudah punya Berlanjut. power hebat, iya, itu. Kalau kita punya power hebat, power itu tersisa ke keturunan-keturunan kita. Iya. Jadi kalau misalnya sekarang ada petinggi yang mencalonkan anaknya untuk mengikuti jejaknya, misalnya ada mantan wali kota yang menyalonkan anaknya untuk jadi wali kota, terus terpilih. Ya udah. Chapter 2. Chapter 2. Ah, Cuman beda doang. Beda apa? Genre cerita. iya, Boruto Next Tapi Generation. sama. Oh iya, iya, Boruto Next Generation. Eh. Iya, yang bikin skenarionya beda, Mm-mm. tapi masih Latar relate belakangnya dari- beda. sama. Tapi masih tetap ada satu yang sama. Pasti. Kami punya konspirasi sendiri, wahai bapak-bapak Hokage. Ya, nah, kami bahas politik Konoha ya. Jadi. Bukan bicarakan kalian. Ya, enggak, kita bahas politik Konoha. Ya, kalau kalian tersinggung bagus. Hmm. Berubah. Jadikan Iya. jaminan lah ya. Iya, jadi Tersinggung itu bagus. Iya, Tersinggung itu tersinggung itu bagus. Berarti kita merasa ada yang salah dari diri kita sendiri. Yang Jangan. penting nggak di-mute, yang nyinggung itu nggak di-mute. Iya. Yang penting jangan jadi kayak Konoha. Iya. Lihat sekarang. Nah, Konoha hancur lagi untuk kedua kalinya. Iya, Gara-gara kan? siapa? Gara-gara Kagenya. anak angkatnya Hokage. Iya kan? Tuh, perhatikan itu ya. Untuk kalian yang terpilih jangan suka cari musuh. Iya. Karena nanti siapa tahu ada Akatsuki yang menyerang. Sekarang aja banyak. Iya. Cuma belum kelihatan. Iya, coba Belum sekarang. kelihatan. Untuk coba ya sekarang gitu kan. Oh iya, lupa. Aku mau ngasih pendapat pribadi juga soal Pancasila itu ada apa enggak. Menurutku ada. Pancasila wujudnya ada. Terus penerapan Pancasila itu ada. Buktinya saat sidang ada yang di-mute. Ada. Ada yang Salah mencerminkan. satu penerapan. Iya. Salah satu. Ada yang mencerminkan itu. Berarti dia mencerminkan Pancasila tapi ada yang menolaknya. Lalu ya kalau di kalangan kita, orang-orang kayak kita mungkin ada yang menerapkan tanpa sadar tanpa mendalami Pancasila itu apa. Misalnya orang yang berbuat baik tanpa memandang situasi atau imbalan yang dia terima itu dapat Pancasila. Tapi untuk penerapan Pancasila di bidang ekonomi politik, menurutku sih lemah. Lemah sekali. Saya berani bilang ini pendapat saya pribadi yo. Ini pendapat saya pribadi loh ya. Saya berani bilang berdasarkan pendapat saya pribadi, Kan Pancasila. vokasi kita Duh. pemerintah. Minta dikritik. Nah, Ini kalau salah kritik aja gak apa-apa. iya, mohon dibenarkan. Ini kritikan kita ya. Iya. Jangan di-mute. Jangan di-mute. Oke. Tadi balik. Penerapannya itu lemah. Di bidang politik tadi itu, di bidang politik ekonomi itu lemah. Kenapa? Karena air kita bayar. Padahal air terus ngalir. Padahal air punya rakyat. Air punya Indonesia, Iya. tapi bayar. Sekarang listrik. Oke, listrik kita bayar karena ada ya pembangkit listrik negara. Menurutku nggak apa-apa sih kita bayar. Wajar bayar. Wajar. Tapi Wajar. ada orang-orang yang merasakan susahnya listrik juga di pedalaman, ya kan? Yang ya. masih kayak pakai genset. Iya. Nah, yang ini menurut saya pribadi ya, pertanyaannya adalah kesejahteraan dan keadilannya itu di mana? Ketika pembangunan masih terpusat di pusat suatu negara, di ibu kota suatu negara. Terus sekarang aja kita rasakan. Kami yang tinggal di Kalimantan itu merasakan pendidikan yang
berbeda lah dari orang-orang yang tinggal di Pulau Jawa yang dekat dengan ibu kota. Meskipun belum tentu semuanya di sana lebih baik daripada kami. Ya, kami tapi merasakan perbedaannya. Ya, karena lihat aja lah orang-orang di sana maju-maju. Orang-orang yang sukses kebanyakan dari sana. Sekarang kita lihat tokoh-tokoh pejabat penting negara yang diambil dari wilayah-wilayah yang agak ke pinggir, mulai dari Kalimantan, Sulawesi, terus apalagi saudara-saudara saya di Papua atau Maluku. ya, di daerah sana. Di sana itu kan ya pembangunan di sana masih minim banget. Di sana suku pedalaman pun masih menganggap orang yang datang ke mereka sebagai penjahat atau bisa memberikan pengaruh buruk kepada mereka. Sekarang pertanyaannya kan keadilannya itu di mana? Pancasilanya tuh di mana? Ketika air kita masih bayar, padahal mereka yang tinggal di pedalaman mendapatkan air gratis. Tapi mereka tidak mendapatkan apa namanya itu kebutuhan yang kebutuhan rumah tangga lah kita katakan, atau kebutuhan yang lainnya secara merata dengan yang ada di pulau-pulau lain atau yang ada di wilayah-wilayah lain, terutama di pusat kota, di pusat suatu negara. Sekarang itu yang mau saya tanyakan, keadilan, kesejahteraan, kesetaraan itu ada di mana? Pancasila. Kalau Pancasila itu memang ada dan itu kuat menjadi dasar negara, mohon saya minta, ini saya memberikan masukan kepada pemerintah ya, diajarkan, diberikan edukasi kepada masyarakatnya. Karena ya seperti yang kita tahu, dialog pemerintah dengan rakyat itu kurang. Sekarang yang perlu didengarkan sekarang DPR atau rakyatnya. Sekarang ya pemerintah itu melakukan dialog dengan orang-orang yang mengaku, oknum-oknum yang mengaku mewakili rakyat, padahal saya yakin, pendapat saya pribadi, tidak sepenuhnya seperti itu. Atau rakyat yang merasakan apa yang mereka atau yang terjadi sebenarnya. Karena sekarang kan banyak lah pengalihan isu. Misalnya banjir di Kalimantan Selatan. Luput. Iya kan? Sempat luput. Iya, sempat luput. Kata-katanya Abdur, aku jadi ingat ya. Kata-katanya Abdur. Banjir di Jakarta itu menghentikan ekonomi negara sampai miliaran rupiah. Tapi kami di Papua, di NTT, di wilayah pelosok sana, itu kebanjiran cuma rugi 1.000 rupiah. Kenapa 1.000? 2 koin 500 buat tutup telinga. Iya. Iya kan? Itu yang mau saya tanyakan. Kenapa? Ya saran lah, dialog pemerintah dengan yang benar-benar rakyat, seenggaknya diberikan tempat. Lebih direspon gitu. Iya, diberikan tempat buat berbicara lah. Sama diberikan ya keamanan. Jangan wakilnya terus. Iya. Nah, maksudnya keamanan gini kan, ada orang keamanan dalam tanda kutip sini maksudnya mentalnya ya. Soalnya ketika ada seseorang yang mau berpendapat, tapi kadang-kadang dia tuh takut, nggak berani gitu. Nggak berani karena dapat ancaman dari beberapa pihak, atau ketika dia sudah benar-benar mau menyampaikan aspirasi tapi dia dapat uang tutup mulut. Itu dia. Mulut. Itu aja sih yang mau aku sampaikan soal mulutnya pakai uang. Ya. Aduh. Ya. Coba deh sekarang kita ganti pertanyaan penutup deh. Pertanyaan penutup. Iya. Punya masukan apa buat pemerintah atau buat orang-orang di Indonesia? Masukan. Sebentar. Mikir dulu. Dan masukan lah terkait soal ya pendidikan atau ya, Pancasila yang tadi kita bahas. Jadi soal semua buat pemerintah doang ya? Ya sembarang mau buat pemerintah atau orang-orang. Aku buat pemerintah aja. Jangan kebanyakan pertemuan. Jangan kebanyakan pertemuan. Pertemuan tuh udah makan waktu. Ya mungkin niatnya bagus buat kesejahteraan masyarakat. Cuman jangan lupa istirahat. Soalnya masih banyak rakyatmu yang menderita. Yang taraf kehidupannya itu hampir jauh di bawah.
Kalau kamu sakit yang ngurusin kami siapa? Kalau dihujat kan ya gimana ya? Iya. Susah gitu. Iya benar sih, benar sih. Iya, kami memberikan perhatian. Ini contohnya. Yang penting jangan sampai kecapean aja buat mikirin kami ini yang taraf kehidupannya itu menengah ke bawah. Ya, nyatanya sih menjurus ke bawah sih, tapi ya udahlah gitu kan ya. Kalau saya ya, ya seperti itu ya, kayak lebih direspon, lebih Berikan tempat buat bicara. lebih sama apa ya juga ya, kayak lebih diperhatikan masyarakatnya lah, negaranya lebih dipantau lah. Kalau bisa suara-suara Sama kita ini jadikan oknum-oknum masukan. Iya. petingginya juga lebih dipantau. Jangan, masa pemimpin negara takut sama yang milih. Udah ditakutin, dimanfaatin. Kalau kan gini ya, kalau memang Anda benar terus Anda diancam, berarti mereka salah. Ngerti gak maksudnya? Ngerti kan pasti kan? Ngerti Jadi, kan? ini gini aja ya. Kalau memang Anda masih membantah kami, ini stigma kami yang salah atau emang kami yang kurang dapat info gitu ya. Tolong aja kalau masih ada yang bantah gitu. Masa yang mau dipilih takut sama yang milih? Ya, jadi Iya. ya, itu tanda kutip menurut kami pribadi ya. Iya. Jadi sekali lagi menurut Bapak-bapak Hokage sama tolong ditertibkan oknum-oknum Akatsukinya, dibersihkan orang-orang yang berniat untuk menangkap monster-monster cakra yang mewakili rakyat. Ya, yang ingin melindungi rakyat, tolong diringkus oknum-oknum anggota Akatsukinya. Sekian dari kami, orang-orang Pelabuhan Ilmu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.